Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Martin di Movie Review Mila Lumintu Channel. Doctor Strange, karakter komik Marvel yang lagi ngetop sekarang, melanjutkan petualangannya di film keduanya, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Film ini mendapat sambutan yang hangat dari para moviegoers termasuk saya yang suka dengan petualangannya yang pertama yang dirilis tahun 2016 lalu. Penantian yang lumayan panjang ya guys. Tapi cukup terobati setelah penampilannya kemarin di Spider-Man No Way Home, di mana di situ dia mendapat porsi yang cukup banyak dan juga penting dalam ceritanya. Pas minggu pertama peredarannya di bioskop-bioskop Indonesia, tiketnya ludes habis selama berhari-hari guys. Ini menunjukkan antisipasi penonton Indonesia terhadap film ini besar juga. Sampai saat saya menontonnya tanggal 14 Mei kemarin, penontonnya juga masih membludak. Dan saya puas setelah menontonnya. Visualnya keren, ceritanya juga, dan satu lagi yang perlu dicatat, Sam Raimi, sutradara trilogi Spider-Man-nya Tobey Maguire dulu, yang didapuk menjadi sutradara film Doctor Strange kedua ini. Nuansa horor cukup terasa di film ini dan tertuang dengan apik dalam pengadeganannya. Sebelumnya, saya berikan spoiler alert buat yang belum menonton Doctor Strange in the Multiverse of Madness di bioskop ya. Jadi bagi yang tidak mau diberi bocoran ceritanya sebelum menontonnya, silakan skip dulu edisi ini dan balik lagi setelah nonton, oke? Film diawali dengan Doctor Strange yang beda universe dan seorang remaja, America Chavez, sedang berada di alam di antara universe dan sedang dikejar-kejar oleh monster yang berbahaya. Mereka sedang mencari Book of Vishanti. Doctor Strange kesulitan menghadapi si monster berbahaya ini. Dalam keadaan terdesak, dia akhirnya berusaha mengambil kekuatan super dari America Chavez untuk menggunakannya melawan si monster. Tapi bila America Chavez diambil kekuatan supernya, itu sama saja dengan membunuhnya. Doctor Strange berdalih bahwa America Chavez sendiri tidak bisa mengontrol kekuatan supernya dan itu berbahaya. Lebih baik America Chavez dikorbankan untuk menyelamatkan lebih banyak nyawa. Namun saat dia dalam proses mengambil kekuatan super America Chavez, Doctor Strange terbunuh oleh si monster. Dalam keadaan terdesak itulah America Chavez menggunakan kekuatan supernya, yaitu membuka portal untuk masuk ke universe lain. Dia hanya bisa mengeluarkan kekuatannya dalam kondisi terdesak seperti itu. Portal yang dibukanya adalah portal yang nantinya akan disebut sebagai Bumi 616, tempat Doctor Strange yang kita kenal bermukim. Doctor Strange sedang menghadiri pernikahan Christine Palmer, mantan pacarnya yang terpaksa ditinggalkannya sebagai konsekuensinya untuk melindungi New York Sanctum agar Christine terhindar dari bahaya yang sering mengancamnya, walaupun Dr. Stephen Strange sebenarnya masih mencintainya. Di saat itulah dia melihat America Chavez yang sedang dikejar-kejar sesuatu yang tak kasat mata. Dr. Strange yang melihat hal itu segera turun tangan menolongnya. Dengan kekuatan sihirnya, Dr. Strange membuka selubung yang membuat penyerang Amerika tak kasat mata. Ternyata, penyerang itu adalah monster gurita raksasa bermata satu. Dengan dibantu oleh Wong, sang Sorcerer Supreme, mereka berdua akhirnya berhasil mengalahkan si monster gurita. Amerika kemudian bercerita bahwa dia dikejar-kejar karena kekuatan super yang dia miliki yang bisa membuka portal antar universe. Tapi kekuatan itu tidak bisa dikontrolnya dan hanya bisa muncul sewaktu-waktu saat dia dalam keadaan berbahaya atau terdesak. Amerika juga menaruh curiga pada Doctor Strange karena dia khawatir dia akan membunuhnya juga gara-gara kekuatan yang dimilikinya, seperti Doctor Strange dari universe lain yang terbunuh di awal film tadi. Amerika sendiri sudah menjelajahi banyak universe sebelum akhirnya sampai di Bumi 616 ini. Karena tulisan rune di tubuh monster gurita yang dikalahkannya tadi, Doctor Strange menduga kemunculannya ada hubungannya dengan witchcraft atau semacam guna-guna. Dia pun kemudian menemui Wanda Maximoff yang tahu lebih banyak soal witchcraft untuk meminta bantuannya. Namun ternyata Wanda lah si pengirim monster gurita tersebut. Dia mengincar kekuatan super yang dimiliki Amerika karena dia ingin masuk ke universe lain. Setelah kejadian di serial WandaVision, Wanda telah berubah. Dia mempunyai kitab Darkhold yang memungkinkannya untuk mengintip ke universe lain. Di universe itu, Wanda hidup bersama kedua anaknya, Billy and Tommy, dan dia ingin bergabung dengan anak-anaknya tersebut. Sedangkan di Bumi 616 ini, dia hanya bisa memimpikan mereka.
Tapi untuk mengejar keinginannya ini, dia harus membunuh versi dirinya di universe tujuannya tersebut. Rupanya, kitab Darkhold telah membuatnya tenggelam dalam sisi gelapnya karena kehampaan yang dia rasakan setelah Vision yang dicintainya harus mati di tangannya sendiri. Wanda berambisi mendapatkan Amerika untuk menggunakan kekuatannya agar bisa menyeberang ke universe lain tersebut. Dia menuntut Doctor Strange untuk menyerahkan Amerika kepadanya, atau dia yang mendatanginya bila Doctor Strange menolak untuk menyerahkannya. Doctor Strange sendiri sudah mengamankan Amerika di kamar Touch, di mana dia berada dalam perlindungan Wong dan penyihir-penyihir lainnya. Karena ketidaktahuannya, dia telah mengatakan keberadaan Amerika di situ kepada Wanda. Wong kemudian memanggil bala bantuan untuk melindungi kamar Touch dan Amerika. Di sini terjadi pertarungan hebat dan laskar penyihir pimpinan Wong tidak sanggup membendung serangan Wanda sang Scarlet Witch. Banyak para penyihir tersebut yang menjadi korbannya. Di saat yang genting inilah muncul kekuatan Amerika yang kemudian secara tidak sengaja membawanya dan Doctor Strange ke universe lain yaitu Bumi 838. Dengan kekuatan dari kitab Darkhold, Scarlet Witch melakukan Dream Walk, semacam berkelana dengan roh dan meninggalkan jasadnya, menyusul mereka berdua ke Bumi 838. Dia berusaha mengambil alih jasad dari Wanda yang tinggal di Bumi 838, yang hidup bahagia dengan kedua anaknya, Billy dan Tammy. Jadi dengan kata lain, dia merasukinya sehingga Wanda versi Bumi 838 menjadi inang buatnya. Salah seorang penyihir di Bumi 616, tempat Wanda meninggalkan raganya, ternyata masih hidup. Wong menyuruhnya membebaskannya yang sedang terbelenggu tidak berdaya, sehingga dia bisa menghancurkan kitab Darkhold selagi roh Wanda tidak berada di jasadnya. Namun Sarah menolaknya. Dia tahu konsekuensi dari tindakan itu nantinya akan mengakibatkan kematian, dan dia tidak ingin Wong, sang Sorcerer Supreme, yang menjadi korbannya. Dia lebih memilih mengorbankan dirinya daripada sang pemimpin. Begitu Sarah menghancurkan kitab Darkhold, Wanda otomatis kehilangan kemampuan Dreamwalk-nya dan langsung membunuh Sarah. Wanda kemudian memaksa Wong untuk membawanya ke satu tempat bernama Mount Wundagore, di mana ada satu kuil kuno tempat dia bisa melanjutkan Dreamwalk-nya. Mount Wundagore adalah tempat terlarang bagi klan penyihir Wong karena dianggap berbahaya. Ternyata, Mount Wundagore sejatinya adalah tahta milik Wanda sendiri dari relief dan patung yang ada di kuil kuno tersebut. Rupanya selama ini benaknya telah tertutup oleh sesuatu, sehingga dia baru mengetahui fakta ini. Sementara itu, di Bumi 838, Doctor Strange dan Amerika mencari Doctor Strange versi universe ini, berharap mendapatkan pertolongan dalam kebuntuan yang mereka alami. Di sini mereka menemukan patung peringatan dari Doctor Strange Bumi 838 dengan tulisan yang menerangkan bahwa dia telah mati dalam usahanya mengalahkan Thanos. Mereka kemudian bertemu dengan Mordo Bumi 838 yang memperdaya mereka berdua dengan minuman yang disajikannya yang membuat mereka tertidur. Saat terbangun, Doctor Strange mendapati dirinya ditawan dalam kurungan kaca bersama Amerika tanpa jubahnya dan kedua tangannya terbelenggu. Mordo membawa Doctor Strange ke hadapan rekan-rekannya yang tergabung dalam Illuminati yang terdiri dari dia sendiri, Reed Richards, Peggy Carter yang adalah Captain Amerikanya Bumi 838, Maria Rambeau yang adalah Captain Marvelnya Bumi 838, Black Bolt dari Inhumans, dan Professor Charles Xavier. What a pleasant surprise, guys! Rupanya ada indikasi bahwa Fantastic Four dan X-Men akhirnya bakal bergabung di MCU. Semoga ya. Jadi MCU Phase 4 akan tambah seru bakalnya. Mereka kemudian menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya pada Doctor Strange dunia mereka. Doctor Strange Bumi 838 telah menyalahgunakan kekuatan Darkhold yang ada di universe ini, sehingga telah memacu incursion yang akan menghancurkan Bumi 838 milik mereka ini. Sebagai konsekuensinya, Illuminati terpaksa menghukum mati Doctor Strange Bumi 838 untuk mencegahnya melakukan kerusakan lebih parah. Jadi sebenarnya dia bukan mati di tangan Thanos, tapi di tangan Illuminati. Dia dijadikan sebagai pahlawan dengan alasan dunia mereka butuh pahlawan sebagai teladan. Mordo yakin bahwa Doctor Strange Bumi 616 di hadapan mereka ini juga sama berbahayanya, sehingga dia harus dihukum mati juga. Namun sebelum putusan dengan voting dijatuhkan, Wanda Bumi 838 yang jasadnya sudah dikuasai lagi oleh Wanda Bumi 616
datang mengobrak-abrik markas mereka. Illuminati pun kemudian terpaksa turun tangan dulu menghadapi sang Scarlet Witch. Scarlet Witch dengan brutal membunuhi para anggota Illuminati satu persatu kecuali Mordo karena dia berhasil dilumpuhkan untuk sementara. Mordo pun, yang bernafsu ingin melenyapkan Doctor Strange, segera terlibat pertarungan dengannya setelah itu. Namun Doctor Strange berhasil menyebaknya sehingga dia bisa lolos dari tangan Mordo. Saat kembali kesal untuk membebaskan Amerika, Doctor Strange bertemu dengan Christine Palmer yang di Bumi 838 ini bekerja untuk Illuminati sebagai ilmuwan mereka. Dengan bantuannya lah Doctor Strange berhasil menemukan kitab Vishanti yang sengaja disimpan Doctor Strange Bumi 838 untuk berjaga-jaga bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kitab Vishanti ini diperlukan untuk mengalahkan Scarlet Witch, karena kitab Vishanti adalah antitesis dari kitab Darkhold. Untuk mencapai tempat di mana kitab Vishanti ini disimpan, mereka harus memasuki ruang di antara universe serupa dengan yang diperlihatkan di awal film. Wanda yang walaupun terluka lumayan parah, berhasil mengejar mereka. Nuansa horor kembali terasa di sini dengan visual wajah Wanda yang berlumur darah dan cara berjalannya yang agak pincang seperti zombie. Inilah yang membuat film MCU kali ini terasa berbeda, guys. Atmosfer horor yang disuntikan ke dalam film Doctor Strange Jilid 2 ini begitu pas. Secara dunia Doctor Strange sendiri adalah dunia mistik yang akrab dengan hal-hal yang berbau horor, supaya dekat dengan komiknya yang memang aslinya bernuansa horor. Satu pendekatan yang bagus sekali menurut saya. Nah, kembali ke alur ceritanya. Sayangnya, Wanda akhirnya berhasil menghancurkan kitab Vishanti dan mengendalikan benak Amerika untuk membuka portal universe yang lain yang sudah hancur karena incursion, lalu melemparkan Doctor Strange dan Christine ke situ. Dia sendiri kemudian membawa Amerika balik ke bumi 616 dan mulai merapal mantra untuk mengambil alih kekuatan Super America. Di universe yang sudah hancur ini, Doctor Strange dan Christine kemudian berusaha mencari Sanctum Sanctorum dan Doctor Strange-nya. Saat mereka kemudian berhasil menemukan Doctor Strange Universe ini, dia ternyata sudah terkorupsi oleh kitab Darkhold yang ada bersamanya. Jadi, karena dalam film ini ada beberapa universe, maka versi-versi lain kitab Darkhold juga ada di universe ini. Doctor Strange kemudian mengkonfrontirnya untuk merebut kitab Darkhold. Doctor Strange Universe ini bermata 3 karena sudah terkorupsi dengan kitab Darkhold. Pertarungan di sini berlangsung seru dan unik karena melibatkan animasi dari tangga-tangga nada sebagai senjata perang mereka dan dikoreografi dengan bagus pula. Musik dari Danny Elfman juga begitu menyatu dengan scene pertarungan di sini dan bukan sekedar musik pengiring saja. Luar biasa, guys. Doctor Strange Bumi 616 akhirnya berhasil keluar sebagai pemenang. Dia terpaksa menggunakan kitab Darkhold untuk menghadapi Wanda dan memakai cara Dreamwalk. Namun, untuk melakukan Dreamwalk, harus ada jasad yang dipakai di Bumi 616. Doctor Strange yang tidak punya pilihan lain di hadapannya, terpaksa memakai mayat dari versi dirinya yang muncul di awal film bersama Amerika yang dikuburnya di satu tempat di Bumi 616. Dia meminta Christine untuk menjaga jasadnya selama dia melakukan Dreamwalk. Sebagai konsekuensi dari tindakan terlarangnya untuk memakai jasad yang sudah mati, Doctor Strange harus menghadapi malaikat-malaikat maut yang boleh dibilang adalah polisi yang bertugas untuk menangkap para pelanggar peraturan dari dunia Darkhold. Mereka berusaha menarik roh Doctor Strange ke dalam penjara kegelapan karena aturan yang sudah dilanggarnya itu. Christine, yang tahu bahwa Doctor Strange sudah diambang maut, menyuruhnya untuk menggunakan para malaikat maut ini untuk melawan Scarlet Witch karena Doctor Strange sejatinya adalah seorang master di bidang mistik yang pasti bisa memanipulasi keadaan ini. Berkat dorongan dari Christine itulah akhirnya Doctor Strange bisa membalikkan keadaan menjadi pengendali para malaikat maut tersebut. Namun ilmu yang dimiliki Scarlet Witch sudah begitu tinggi sehingga Doctor Strange tetap saja kewalahan menghadapinya walaupun sudah dibantu oleh Wong. Kondisi tersebut membawa Doctor Strange dan Wong pada opsi seperti yang terjadi di awal film, di mana cara terbaik mengalahkan musuh adalah dengan mengambil kekuatan Super America yang akan mengakibatkan kematiannya. Namun Doctor Strange tidak mau mengambil opsi itu. Dia lebih memilih untuk meyakinkan Amerika bahwa dia bisa mengontrol kekuatannya sendiri untuk menghadapi Scarlet Witch.
Berkat dorongan dari Doctor Strange inilah akhirnya Amerika berhasil mengontrol kekuatan supernya sendiri. Namun dia sadar itu tidak akan cukup untuk mengalahkan Scarlet Witch. Dia kemudian melemparkan Scarlet Witch ke bumi 838, di mana dia dihadapkan pada Billy dan Tommy yang takut padanya. Jadi untuk mengambil alih kedua anak itu, dia harus membinasakan ibunya di hadapan mereka berdua. Scarlet Witch tidak kuasa melakukan hal ini sehingga dia akhirnya mengurungkan niatnya. Dari situlah dia kemudian mulai kembali pada nuraninya dan menghancurkan semua kitab Darkhold di setiap universe sehingga tidak ada yang akan terjerumus oleh kitab itu lagi. Dia juga menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan Mount Wundagore dan mengorbankan diri dengan mengubur dirinya sendiri di situ. Akhir film ditutup dengan Amerika yang mulai belajar ilmu sihir di kamar Touch yang sudah diperbaiki dan berada dalam asuhan Wong, sang Sorcerer Supreme. Sebagai konsekuensi dari menggunakan mayat dalam proses Dreamwalk-nya, Doctor Strange memiliki mata ketiga di dahinya sekarang. Oke guys, saya puas nonton Doctor Strange Jilid 2 ini dan bahkan melebihi ekspektasi saya sebagai seorang yang bukan penggemar karakter Doctor Strange. Twist ceritanya oke banget dan elemen of surprise-nya benar-benar nendang dengan kemunculan Peggy Carter yang masih diperankan Hayley Atwell dan Profesor X yang juga masih diperankan oleh Patrick Stewart. Hal ini senada dengan dimunculkannya dua Spider-Man dari versi sebelumnya di Spider-Man No Way Home. Sungguh satu kejutan yang bagus dari MCU. Saya juga tidak mengira bahwa Wanda lah villain di film Doctor Strange 2 ini. Alasan Wanda berubah menjadi karakter antagonisnya juga pas dan oke banget dengan menjadikannya inti dari cerita filmnya. Ide multiverse yang dimunculkan dalam Spider-Man No Way Home dieksplorasi lebih jauh di sini. Tadinya saya mengira terbukanya multiverse di Spider-Man akan menjadi dasar dari kisah di Doctor Strange 2. Namun ternyata dugaan saya salah. Dan ini menjadi kejutan yang menyenangkan buat saya pribadi karena cerita yang disajikan lebih oke daripada yang saya kira sebelumnya. Visual effects di film ini juga oke, terutama di bagian pertarungan dua Doctor Strange yang melibatkan notasi musik. Really cool dengan musik yang begitu menyatu dengan adegan fightingnya. Penanganan Sam Raimi sebagai sutradara film ini begitu apik dan dia memasukkan atmosfer horornya dengan mulus di sini. Dia menunjukkan kualitasnya sebagai sutradara yang sudah berpengalaman dalam menangani film yang diangkat dari komik dan juga film horor. Sutradara yang aslinya penggemar komik Spider-Man dan hal-hal yang berbau horor ini begitu piawai dalam merangkai adegan-adegan dalam Doctor Strange 2 ini. Dia seolah mengerti apa yang dibutuhkan penonton MCU yang kian banyak jumlahnya di seluruh dunia. Menurut saya dia memang orang yang tepat untuk menggarap Doctor Strange Jilid 2 ini. Tadinya Scott Derrickson, sutradara Doctor Strange 1, sudah diplot untuk melanjutkan film keduanya. Bahkan di ajang Comic-Con tahun 2019, dia sempat mengumumkan akan ada film Doctor Strange kedua dan mengisyaratkan dia akan tetap menyutradarainya. Namun di bulan Januari 2020, diumumkan bahwa Scott mundur dari kursi penyutradaraan karena perbedaan kreatif dengan Marvel Studios, namun akan tetap diposisikan sebagai produser eksekutifnya. Si Robert Cargill, co-writer dari Doctor Strange 1, menjelaskan bahwa cerita yang sudah dibuatnya bersama Scott Derrickson untuk Doctor Strange 2 mengarah ke sesuatu yang berbeda dari yang dikehendaki Marvel. Scott Derrickson sendiri tidak mau membuat film yang tidak didasarkan pada apa yang dia kehendaki untuk Doctor Strange 2. Di awal Februari, Sam Raimi memasuki tahap negosiasi untuk mengambil alih kursi penyutradaraan Doctor Strange 2. Setelah pengalaman yang tidak mengenakkan saat dia menggarap Spider-Man 3 versi Tobey Maguire, dia merasa perlu break dulu dari dunia superhero. Akhirnya dia mau menerima proyek ini karena dia sendiri adalah penggemar Doctor Strange dan suka dengan film pertamanya yang digarap Scott Derrickson. Michael Waldron kemudian direkrut untuk menulis ulang skenarionya. Pengambilan gambar mulai dilaksanakan di bulan November 2020. Syuting film akhirnya berhasil dirampungkan di bulan April 2021 setelah mengalami hambatan-hambatan karena COVID-19. Sam Raimi mendorong para aktornya untuk berimprovisasi dan karena hal ini, skenarionya sering mengalami perubahan saat syuting hendak dilaksanakan.
Sampai tanggal 13 Mei 2022, Doctor Strange in the Multiverse of Madness telah memperoleh pendapatan 247,6 juta dolar di Amerika Serikat dan Kanada, dan 321,2 juta dolar di negara-negara lain, sehingga totalnya sudah meraih 568,8 juta dolar di seluruh dunia dari budgetnya yang 200 juta dolar. Pendapatan ini masih potensial bertambah karena sampai saat saya menulis naskah ini, Doctor Strange 2 masih ramai diputar di bioskop-bioskop dan prediksi saya masih akan bertahan paling tidak selama sebulan. Jadi Marvel Studios mengeruk untung besar untuk film terbarunya ini. Di situs Rotten Tomatoes, film ini meraih tomato meter sebesar 74% dan audience score 86%, yang berarti film ini dinilai positif secara umum. Saya sendiri memberikan 4 bintang untuk film ini. Doctor Strange Jilid 2 ini, saya nilai bagus dalam pengadeganan dan ceritanya dengan visual effects yang mumpuni. Menurut saya, Morbius yang rilis di bulan Maret 2022 kemarin, kualitasnya jauh di bawah Doctor Strange 2 ini. Demikianlah review dari saya di episode kali ini guys. Kita jumpa lagi di movie review berikutnya di Mila Lumintu Channel. Bye!